Kembali lagi di Lintas Masa. Di sini kita bakal berbincang-bincang mengenai masa belakang sejarah Indonesia. Dan kebetulan kita mengambil sejarah yaitu tentang agresi militer Belanda pertama. Kalian tahu gak sih? Setelah Indonesia merdeka, ternyata perjuangan bangsa Indonesia tak hanya di situ saja, karena banyak sekali rintangan yang harus dilakukan Indonesia. Salah satunya yaitu melakukan agresi militer Belanda pertama, yang mana Belanda terus melakukan pertempuran kepada Indonesia. Dan di sini aku bakal mengajak kalian buat jalan-jalan menelusuri lorong sejarah dari peradaban-peradaban yang telah terjadi di masa lalu. Dan kalian tahu kenapa setiap peristiwa punya cerita? Dan disinilah kamu bakal tahu kenapa masa lalu gak pernah benar-benar pergi. Welcome to Lintas Sejarah. Oh iya guys, di sini juga kita punya duet star yang bakal bincang-bincang mengenai sejarah agresi militer pertama. Oke, mari kita sambut para duet star yang bakal ngajak kita mengetahui sejarah tentang agresi militer pertama. Gak perlu nunggu lama-lama lagi, mari kita sambut para duet star kita. Halo guys. Kita udah kedatangan duet star yang bakal ngajak kita berbincang-bincang tentang masa lalu. Nah, kita kan belum kenal nih sama mereka bertiga. Lebih baik kita kenalan aja dulu gak sih? Oke, mulai dari yang sebelah ini, boleh kenalan dong? Halo, nama saya Ismail Ahmad ini. Halo, nama saya Bang Rusi Sendra. Halo, nama saya Riko. Guys, mumpung udah kenal pada mereka bertiga, mari kita bincang-bincang dikit ya. By the way, kesibukan kalian hari ini apa aja ya? Kalau boleh tahu. Paling hari ini saya ini kok berangkat kerja ya, kalau tidak ada podcast ini. Kalau saya Lagi sibuk ini persiapan buat ujian dan tadi. Ya mungkin saya sama seperti saya mempersiapkan ujian terakhir. wow, sudah ambisi banget ya kalian. Nah, sudah tahu dong ya kenapa kalian datang ke sini. Tentu kan kita bakal membincangin tentang masa lalu yang tepatnya itu tentang sejarah Indonesia, tentang agresi militer Belanda pertama. Nah, menurut kalian kita mau langsung aja ke obrolan sejarah itu atau mau bincang-bincang lebih jauh nih? Ya kayaknya langsung aja biar memang pada juga penasaran sama sejarah. Oke, di sini aku punya beberapa pertanyaan ya buat kalian, dan kalian bisa buat ceritain biar para penonton juga tahu. Yang pertama ini aku mau nanyain dong, apa aja sih latar belakang agresi militer Belanda itu yang apa dapat membuat Indonesia kok bisa gitu melakukan agresi tersebut para Belanda? Padahal kan Indonesia udah merdeka kan ya. Boleh dong siapa yang mau jawab? Nah, untuk latar belakang dari agresi militer Belanda satu ini diawali pada tanggal 21 Juli 1947 dikarenakan karena perbedaan penafsiran dari hasil perjanjian Igalgati. Menurut penafsiran dari Belanda, negara Indonesia itu mereka menghendaki negara Indonesia sebagai negara persemakmuran mereka. Salah satu faktor penyebabnya juga yaitu dikarenakan Belanda ingin memulihkan perekonomian mereka dari pasca Perang Dunia II.
Oleh karena itu, agresi militer Belanda satu ini menyasar kepada Pulau Sumatera, Jawa untuk diambil kekayaan alam di sana. Oh my god, ternyata serumit itu ya guys, ada di agresi militer karena kesalahan penafsiran ternyata. Oke, nggak usah nunggu lama lagi ya, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih guys, yaitu wilayah mana aja nih yang diserang dan bagaimana respon dari pihak Indonesia mengenai agresi militer Belanda pertama ini? Oke, siapa yang jawab? Dari yang diserang pertama kali yaitu Bandung, Cirebon, Tasikmalaya, dan Purwakarta. Reaksi Indonesia terhadap agresi tersebut tentu saja tidak terima, apalagi ketika Belanda memproklamasikan garis Kamus. Berdasarkan garis tersebut, wilayah Indonesia hanya mencakup wilayah Jawa Tengah dan bagian pelabuhan-pelabuhan dan wilayah laut. Terus kemudian Belanda dianggap telah melanggar suatu perjanjian internasional, yakni Persetujuan Bingkajati. Oh my god, ternyata serumit itu guys, Bandung, Tasik yang pertama diserang oleh Belanda. Dan pasti ya, tentu kita sebagai masa muda zaman sekarang juga tentu gak terima dong ya adanya agresi militer Belanda ini, apalagi zaman dulu yang melakukan dan menyerang kembali bangsa Belanda itu. Oke, untuk pertanyaan ke berapa nih? Ketiga ya? Keempat? Ketiga. Oke. Apakah terdapat dampak besar buat Indonesia baik secara militer ataupun diplomatik nih guys? Saja ada ya, operasi militer yang dipimpin oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes Mahmud ini sendiri salah satu bentuk pelanggaran Belanda terhadap perjanjian Bingkajati pada 25 Maret 1947. Akibatnya, agresi militer Belanda berhasil memberikan jumlah positif dan negatif bagi Indonesia. Salah satunya, Indonesia dapat mendapat perhatian internasional. Indonesia berhasil mendapatkan perhatian dari internasional, sedangkan kepercayaan pada Belanda merosot. Terus selanjutnya, perjuangan diplomasi Indonesia semakin mudah. Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, para tokoh penting pasti menempuh perjuangan melalui diplomasi, yakni perlawanan yang mengutamakan perundingan daripada peperangan fisik. Terus melemahnya militer Indonesia. Oh my god, keren banget ya, udah dapat kepercayaan dari internasional kita guys. Ya oke, untuk pertanyaan keempat nih ya, kalau dari dunia internasional, apakah ada tekanan yang membuat Belanda berhenti melakukan agresi tersebut? Ya, tentu saja dunia internasional memberikan tekanan terhadap Belanda yang menyebabkan mereka berhenti untuk melakukan agresi militer, terutama agresi militer yang kedua. Tekanan ini datang dari berbagai pihak seperti PBB, Amerika Serikat, dan berbagai media internasional yang menyebabkan Belanda untuk masuk terhadap kejar perundingan dan menyerahkan kedaulatan Indonesia. Adapun yang dilakukan elaborasi, ada kecaman dan kritikan internasional. Dunia internasional mengecam keras terhadap agresi militer Belanda dan menuntut pemberhentian permusuhan. Resolusi PBB, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang menuntut Belanda untuk menghentikan permusuhan dan berunding dengan Indonesia. Penyelesaian oleh Komisi 3 Negara, PBB membentuk Komisi 3 Negara KTN untuk membantu menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda yang juga memberikan terhadap tekanan pada Belanda. Ancaman bantuan ekonomi dan Amerika Serikat. Amerika Serikat mengancam akan memutus bantuan ekonomi pada Belanda Marshall Plan jika mereka tidak mematuhi resolusi PBB. Ada penyadaran dunia, serangan agresi militer Belanda kedua disiarkan ke seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat yang memperburuk citra Belanda di mata dunia.
ingatan senjata akhirnya dicapai dan perjanjian Rhein-Mayen ditandatangani yang mengakhiri permusuhan dan menandai langkah menuju pengakuan kedaulatan Indonesia. Oh my god, ternyata tekanannya itu sangat-sangat luar biasa ya, yang mana membuat Belanda ini terlihat kuat gitu di mata dunia. Ya memang itu ya konsekuensi yang harus terjadi. Nah ini yang terakhir nih ya guys. Menurut kalian penting nggak kita belajar mengenai militer ini? Apa ada hubungannya sama nasionalisme anak muda zaman sekarang nih? Sangat pentingnya apalagi di bidang militer itu sistem pertahanan dan keamanan Indonesia. Terus untuk hubungan di nasionalisme para pemuda juga sangat penting. Para pemuda di Indonesia seperti kita ya, terus tetap menjunjung sifat nasionalisme untuk menjaga negara Indonesia kita dari agar tidak terjadi lagi penjajahan di negara kita seperti yang terjadi di invasi militer Belanda saat itu. Tuh dengan kalian, kita tuh harus sama-sama belajar mengenai sejarah, apalagi kita bangsa para remaja generasi penerus itu ya buat negara ini. Kalau gak ada kita mau siapa lagi? Jadi kita tuh harus saling menjaga, saling nasionalisme, menjaga tanah air yang tercinta ini guys. Nah kalau mungkin sekian aja deh ya, biar gak terlalu makan banyak waktu karena kita juga memiliki urusan yang lain lagi ya kan. So segini dulu podcast dari kita mengenai lintas masa, dan sampai jumpa lagi. Dah.